Hai, selamat datang kembali di channel gua kali ini. Hari ini gua akan membahas cerita dari seseorang penulis cerita horor di Twitter, yaitu Henry Setiawan. Cerita ini mengisahkan sekelompok pemuda yang ingin mendaki pada tanggal 1 Suro. Tentunya banyak sekali kejanggalan yang mereka alami. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung bahas saja di Ih, serem. Pada bulan Februari tahun 2000, entah tanggal berapa tepatnya, yang pasti pada masa itu adalah masa akhir tahun Hijriah dan akan memasuki awal tahun, yaitu bulan Muharram atau bulan Syuro, di mana banyak dipercaya sebagai bulan sakral yang akan banyak aktivitas alam gaib pada bulan ini. Aku dan beberapa temanku di organisasi pencinta alam yang belum lama kami bentuk ini merencanakan pendakian ke Gunung Sindoro pada malam 1 Suro. Bukan tanpa alasan, karena tanggal 1 Suro juga merupakan hari libur nasional. Maka kami memanfaatkan hari libur ini untuk pendakian gunung. Bukan alasan-alasan lain apalagi yang berkaitan dengan hal gaib. Kami ini bukan kelompok yang menekuni dunia mistis dan sejenisnya. Kami memilih Gunung Sindoro karena kami memiliki kenalan yang berasal dari kaki Gunung Sindoro. Sebut saja namanya Sandi. Bukan dari desa di mana jalur pendakian resmi berada, tetapi dari desa Sandi juga ada jalur menuju ke puncak. Jadi kami menyambut baik tawaran dia dengan alasan jalur yang akan kami lewati nanti bakal sepi tanpa hiruk pikuk pendaki lain, dan pastinya akan ada tim yang mengawal pendakian kami hingga ke puncak. Jadi kami tidak perlu khawatir terjadi hal buruk, terutama tersesat. Beberapa hari menjelang keberangkatan, ada sedikit insiden dengan kelompok lain yang juga tergabung dalam satu forum pecinta alam di kotaku. Mereka berniat menggagalkan pendakian kami dan ingin mengalihkan kegiatan lainnya dengan dalih kami adalah anggota forum dan harus mengikuti kegiatan forum. Tapi dengan tegas kami menolaknya. Kalaupun kelompok kami dikeluarkan dari keanggotaan pun tak masalah. Dan lucunya, tanpa konfirmasi sebelumnya, ternyata mereka malah ikut dalam pendakian kami dengan langsung menyusul ke lokasi. Jadi inilah awal mula kekacauan yang nantinya terjadi karena minim koordinasi. Singkat cerita, kami pun berangkat menuju ke rumah temanku di salah satu desa di kaki Gunung Sindoro. Singkat cerita, sore menjelang petang, kami semua sudah sampai di lokasi. Usai beramah-tamah dengan anggota lainnya, kami beristirahat sejenak karena pendakian akan langsung kami mulai malam ini juga. Sekitar jam 8 malam, kami sudah bersiap untuk mulai mendaki gunung. Tentunya beserta personil tambahan yang menyusul kami tadi. Usai meninggalkan pemukiman penduduk, kami mulai memasuki area perkebunan warga yang biasanya ditanami tembakau. Tak terasa, udara dingin kini terasa semakin menusuk dikarenakan turunnya hujan sejak tadi sore. Nanti kalau dengar suara gamelan, biarkan aja ya. Sudah biasa warga sekitar sini ada acara di malam 1 Suro. Posisiku saat ini berada di depan bersama Sandi dan juga Anton sebagai penunjuk jalan. Sedangkan yang lainnya mengekor secara berturutan ke belakang. Aku tidak tahu pasti berapa total peserta dalam pendakian ini. Yang jelas lebih dari 30 orang yang merupakan gabungan dari beberapa kelompok. Mendengar ucapan Sandi tadi, aku tidak begitu memikirkannya. Mungkin dia hanya mengingatkan supaya aku dan yang lainnya tidak kaget apalagi takut. Saat kami sampai di ujung area perkebunan dan hendak memasuki area hutan, tiba-tiba Sandi menghentikan langkah kami. Dia lalu memandang ke arah seberang lembah di samping kanan kami. Aku pun mengikuti melihat ke arah sana. Ternyata ada orang berdiri sambil merokok. Orang itu lantas berteriak kepada kami. Jangan lewat situ, kalian salah jalan. Nanti kesulitan kalau mau kembali.
Terus lewatnya mana, Kang? Ambil kiri, turun sedikit, lalu memutar. Nanti kalian ketemu jalan lain. Terima kasih, Kang. Sebelum kami kembali bergerak, Sandi memanggil adiknya yang saat ini berada di barisan belakang. Sebut saja namanya Yono, untuk menggantikan memimpin di depan sebagai penunjuk jalan. Yono pun menerima tugas dari kakaknya, segera mengajak kami semua melanjutkan pendakian. Aku sempatkan kembali melihat ke arah orang yang menunjukkan jalan tadi. Ternyata orang itu sudah tidak ada di sana. Dan belakangan saat pendakian ini usai, kami baru menyadari bahwa yang menunjukkan jalan kepada kami sebetulnya bukan manusia. Secara logika, apa yang dilakukan penduduk malam-malam begitu di kebun? Apalagi ini bukan musim tanam tembakau. Tapi bagaimanapun juga, kami tetap berterima kasih kepada makhluk itu karena telah menunjukkan jalan kepada kami. Sejak awal sampai di lokasi, Sandi sudah merasa bahwa kami salah jalur. Lalu Sandi merasa ada yang memanggil dari seberang lembah. Ternyata ada seseorang berdiri di sana. Dan perlu diketahui, Sandi merupakan warga asli kaki Gunung Sindoro. Jadi tidak heran jika dia memiliki kepekaan lebih terhadap hal gaib. Apalagi orang tua dan leluhurnya merupakan salah satu tokoh masyarakat yang disegani di desanya. Usai mengikuti petunjuk jalan dari seseorang tadi, akhirnya kami bisa kembali ke jalur pendakian. Yono meyakinkan kami bahwa benar ini adalah jalur pendakian. Masih tetap di barisan depan, Yono, aku dan Anton tetap mengayun langkah dengan pasti. Sesekali kami berhenti sejenak menunggu barisan belakang yang terkadang tercecer karena beberapa peserta kelelahan dan meminta beristirahat, terutama peserta cewek. Ritme pendakian yang demikian membuat kami menjadi terlalu lama berada di jalur dan secara otomatis lebih menguras tenaga. Dalam situasi seperti ini, ego kami sebagai pemuda yang memiliki semangat berapi-api menjadi meningkat. Aku dan Anton mengusulkan untuk berjalan meninggalkan rombongan belakang supaya bisa segera sampai di puncak. Toh beberapa kelompok sudah memiliki pemimpin yang lebih senior yang bertanggung jawab terhadap kelompok mereka masing-masing. Yono menyetujui pendapatku. Setelah berkoordinasi singkat dengan Sandi, kami memecah rombongan menjadi dua bagian. Bagian pertama terus melanjutkan pendakian tanpa menunggu rombongan lainnya, dipimpin oleh Yono. Sedangkan bagian kedua juga terus berjalan sesuai ritme mereka tanpa meminta ditunggu oleh bagian pertama. Tapi dengan syarat di setiap bagian rombongan harus ada pendamping dari tim lokal. Dan Sandi memimpin di rombongan kedua. Bersama kelompok yang memiliki kondisi fisik dan stamina prima, aku bisa dengan cepat melibas tanjakan demi tanjakan Gunung Sindoro untuk segera mencapai puncaknya. Ketika kami telah sampai di bagian hutan Gunung Sindoro, tiba-tiba Yono menghentikan laju langkah kami dan menginstruksikan untuk beristirahat sejenak bersama. Kali ini kami tidak membuat kopi, hanya menikmati air putih dan rokok saja, karena memang kami tidak berniat untuk berlama-lama di sini. Saat kami sedang asik ngobrol, tiba-tiba sayup kedengaran suara gamelan. Kami semua saling pandang dan terdiam, seakan-akan kami semua mendengarnya. Tenang, itu desa sebelah. Memang ada pertunjukan wayang setiap malam 1 Suro. Kami pun lega. Artinya suara gamelan ini bukan berasal dari dunia gaib. Dirasa sudah cukup istirahat, kami sepakat untuk melanjutkan perjalanan. Saat kami hendak beranjak, salah satu temanku yang bernama Diki menemukan sesuatu tergeletak di tanah dan terinjak olehnya. Diki meraba bagian bawah sepatunya dan menemukan suatu benda. Setelah diambil dan diamati, ternyata benda itu semacam keris kecil sebesar telapak tangan dengan bentuk mirip salah satu tokoh pewayangan. Tetapi kami tidak mengetahui bentuk tersebut tokoh siapa. Aku sempat ikut memegang benda tersebut dan ketika berada di tanganku, tiba-tiba aku merasakan ada semacam sentakan energi yang keluar dari benda itu. Bawa aja gak apa-apa. Kalau itu rezekimu, benda itu akan terus ikut denganmu. Tapi jika bukan, dia akan hilang dengan sendirinya.
Tapi gunanya untuk apa ini, Mas? Aku juga nggak tahu sih. Kalau memang ada manfaatnya, biasanya nanti kamu akan tahu dengan sendirinya. Mengikuti saran Yono, akhirnya Diki membawa benda tersebut dengan memasukkannya ke dalam rangsalnya, dan kami pun bergegas melanjutkan pendakian. Malam semakin pekat dan aura mistis gunung ini jadi semakin menebal. Entah karena efek dari benda yang ditemukan Diki tadi, atau memang sudah kewajaran karena jalur ini memang sangat jarang dilalui. Bahkan saat ini hanya kelompok kami yang mendaki melalui jalur ini. Ditambah lagi, malam ini adalah malam 1 Syuro, malam puncak pesta dunia gaib. Semakin lama kami berjalan, rombongan depan yang tadinya berisi sekitar 15 orang, kini semakin terpecah menjadi 3 bagian. Dikarenakan mulai terlihat perbedaan stamina dari masing-masing personil. Yono meyakinkan kami bahwa sudah tidak ada percabangan jalur. Jadi meskipun ada yang tertinggal, kami tidak perlu khawatir akan tersesat. Yang penting jangan ada yang tertinggal sendirian. Minimal harus ada yang menemani 1 orang. Seperti halnya diriku kini yang berada di tengah bersama Anton dan 2 orang lagi teman kami. Sedangkan kelompok Yono sudah cukup jauh meninggalkan kami. Lumayan juga ya trek jalur ini. Jarang ada bonus, gak kayak jalur Keledung. Jalur Keledung sih emang lebih enak, cuman lebih jauh kayaknya. Jadi kita mau nunggu yang belakang apa mau lanjut aja? Kalau dirasa cukup istirahat ya mending lanjut aja sih. Takutnya kelamaan kalau kita nunggu, ntar malah jadi ngantuk. Menurut kalian gimana? Saat kami hendak beranjak, lagi-lagi kami kembali mendengar alunan musik gamelan. Kali ini suaranya terdengar lebih jelas, soalnya berada tidak jauh dari tempat kami. Kami berempat saling pandang. Mungkin kami memikirkan hal yang sama, yaitu suara gamelan ini bukan berasal dari salah satu desa di kaki gunung ini. Karena kami sudah berjalan cukup jauh, jadi rasanya tidak mungkin suara gamelan dari desa bawah sana bisa sampai di sini, apalagi sejelas ini. Jalan aja yuk, Ton. Jangan kelamaan di sini, dingin. Anton mengangguk. Lalu kami mengikuti di belakangnya. Singkat cerita, tak sampai 15 menit kami berjalan, tiba-tiba Anton menghentikan langkahnya. Aku yang tidak menyadari dia berhenti pun sempat menabraknya. Begitu pula yang lain yang berada di belakangku. Kenapa, Ton? Ingat kejadian di Sumbing nggak? Iya, kenapa? Yang di depan mirip salah satu yang ada di sana. Gede. Iya, Terus gimana? nggak tahu. Tunggu pergi kali ya. Ya udah doa aja. Kalian yang di belakang bantu doa ya. Ada apa emangnya? Biasa, ada yang nunjukin kalau di sini tempat dia dan dia halangi jalan kita. Kami hanya meminta dilancarkan perjalanan kami dan dijauhkan dari segala mara bahaya, baik dari alam maupun dari makhluk lain. Udah nggak ada. Ya udah lanjut yuk. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Selepas dari sapaan salah satu penunggu Sindoro tadi, aku merasakan kini kehadiran mereka semakin banyak. Tapi mereka hanya muncul di sisi jalur pendakian saja. Tidak ada satupun yang menghalangi seperti sebelumnya. Aku memang tidak bisa melihat dengan jelas bentuknya. Paling hanya berbentuk kabut tipis menggulung atau bayangan samar membentuk siluet tipis seperti bentuk manusia atau hewan. Tapi aku bisa merasakan dengan jelas mereka memang hadir di sini. Gantian depan, Hem. Lihat apa Anda, Ton? Aku tahu betul kalau saat ini Anton sedang melihat jelas penampakan mereka. Berbeda denganku, Anton memang terkadang bisa melihat dengan jelas penampakan makhluk gaib, bahkan dalam bentuk-bentuk yang menyeramkan. Banyak banget, ngeri. Ya udah kamu belakangku, tapi masih sanggup kan? Gas. Kami sebetulnya bukan kaum pemberani yang mampu melawan munculnya makhluk gaib. Kami sama-sama penakut. Tapi karena saat ini kami dalam satu rombongan, maka rasa berani bisa muncul dengan sendirinya. Sambil terus berlangkah, kami terus mengobrol untuk memecahkan kesunyian, sekaligus mengusir rasa takut karena kehadiran makhluk-makhluk penghuni Sindoro ini. Awalnya kami berempat,
masih saling sahut dan tertawa ketika berbicara. Tapi lama-kelamaan, tinggal 3 orang yang mengeluarkan suara. Salah satu dari kami tiba-tiba terdiam. Aku yang berada di paling depan memang tidak pernah menoleh ke belakang ketika berjalan. Cukup mendengar suara dan langkah mereka, aku sudah cukup yakin bahwa kelompok kami masih utuh. Ketika aku menyadari tinggal 3 orang yang saling sahut, aku pun berhenti dan melihat ke belakang. Ternyata Andre yang tadi posisinya berada di paling belakang sudah tidak ada di tempatnya. Andre mana? Tadi di belakangku loh. Kenapa tiba-tiba gak ada? Andre, Andre. Kami bertiga berteriak memanggilnya, tetapi hanya kesunyian yang menjawab kami. Kayaknya kita harus turun nyari Andre deh. Bahaya kalau dia sendirian. Ya udah yuk, masih kuat kan lu? Masih. Ayo cari Andre dulu, takut ada apa-apa. Kami bertiga pun turun menyusuri jalur yang kami lewati tadi. Tapi hingga hampir sampai di lokasi, kami belum menemukan Andre. Aku merasakan ada suatu penjagaan di sini. Aku pun berusaha tenang, lalu merekonstruksi ulang awal mula perjalanan dari saat kami terakhir kali istirahat tadi. Tadi kami kembali melanjutkan perjalanan saat mendengar suara gamelan. Lalu ada sedikit gangguan. Dan selama perjalanan itu tim kami berempat masih lengkap, tapi tak lama Andre tiba-tiba hilang. Secara logika, jika dia berhenti sendiri entah dengan alasan apapun, seharusnya jaraknya tidak jauh. Tapi saat kami turun, bahkan hampir sampai di lokasi istirahat, kami belum menemukannya. Gimana? Cari ke bawah lagi. Kami bertiga pun kembali turun menyusuri jalur semula. Dan ketika kami sampai di lokasi kami istirahat tadi, kami bertiga benar-benar dibuat kaget dengan apa yang kami temui. Ternyata Andre berada di situ, sedang duduk di sebuah batu besar sambil merokok. Melihat kedatangan kami, Andre sempat terkaget, lalu membuang sisa puntung rokoknya. Lah, ngapain kalian balik lagi? Kan udah aku suruh duluan tadi. Hah? Ini bagaimana maksudnya? Aku benar-benar bingung atas situasi ini. Kulihat Anton dan Wisnu pun tak kalah bingung, terlihat dari ekspresi wajah mereka. Bentar. Aku benar-benar bingung. Coba kamu jelasin dulu, Andre. Dari mana saja kamu tadi? Maksudnya gimana sih? Kalian bertiga kok kayak orang bingung? Ini ada apa sebenarnya? Oke, coba aku jelasin dulu ya. Sepertinya ada yang aneh ini. Jadi tadi kan istirahat bareng di sini. Habis itu kan kita lanjut jalan bareng tuh berempat. Terus di tengah perjalanan kamu tiba-tiba hilang. Terus kita cari sampai di sini. Ternyata kamu balik lagi ke sini, Andre. Apa maksudnya, Ton? Dari tadi aku duduk di sini, gak kemana-mana. Kita emang tadi istirahat bareng di sini. Terus kalian kan ngajak jalan lagi. Nah, karena rokokku belum habis, jadi kalian kusuruh duluan. Nanti aku nyusul. Lagian kupikir tidak sampai 3 menit paling rokokku habis dan bisa nyusul kalian. Pas aku lagi siap-siap mau jalan, tahu-tahu kalian malah balik lagi ke sini dengan wajah bingung kalian. Aku tertegun mendengar penjelasan Andre. Dia bilang hanya 3 menit, sedangkan aku, Anton, dan Wisnu juga merasakan hal yang sama. Merasa kami tadi sudah berjalan setengah jam lebih. Dan satu lagi yang aneh, kami merasa Andre tadi juga ikut jalan. Jika penjelasan Andre benar bahwa dia tetap di sini, lantas siapa yang ikut jalan bersama kami tadi? Kayaknya ada yang sedang mempermainkan kita deh. Coba yang bawa jam cek jam kalian masing-masing deh. Ketika kami memeriksa jam yang kami bawa, kami kembali merasa terheran. Jam kami masing-masing menunjukkan waktu yang berbeda-beda. Milikku menunjukkan jam 00.15. Milik Anton menunjukkan jam 3.45. Milik Wisnu menunjukkan jam 4.30. Sedangkan Andre tidak membawa jam. Kenapa beda-beda gini ya? Yakin jam kalian tidak bermasalah? Punyaku gak mungkin loh kalau rusak. Ini jam aku beli beberapa bulan yang lalu. Dalam situasi yang membingungkan ini, kami juga baru menyadari jika sejak tadi kami belum tersusul dengan tim yang berada di belakang kami. Padahal seharusnya mereka sudah menyusul kami.
jika mempertimbangkan selisih waktu dan kemampuan fisik mereka. Perasaan rombongan belakang kok nggak sampai-sampai ya? Benar juga. Seharusnya mereka sudah sampai dari tadi kalau mereka jalan terus. Mereka berhenti kali. Siapa tahu ada masalah atau kelelahan. Bisa jadi. Terus sekarang kita gimana? Jalan lagi aja yuk. Lagian Yono bilang nggak ada percabangan jalan. Mereka pasti nyampe. Gak mungkin nyasar. Kami pun sepakat melanjutkan perjalanan. Kali ini kami saling memegang tali tas teman yang berada di depan kami, kecuali yang paling depan tentunya. Hal ini kami lakukan untuk antisipasi kejadian serupa seperti sebelumnya, yaitu hilangnya salah satu personil kami. Selepas meninggalkan lokasi tempat kami istirahat tadi, aku merasa keheranan. Pasalnya jalur yang kami lalui berbeda dengan sebelumnya. Meski baru sekali aku melalui jalur tadi, sedikit banyak aku bisa mengenali jika aku mengulang melalui jalur yang sama. Pohon-pohon besar kini menghiasi sepanjang jalur yang kami lalui. Di setiap batang pohon tersebut ditumbuhi lumut tebal dan hampir merata, menyiratkan usia pohon itu sudah sangat tua. Tak hanya 1-2 pohon saja, di sekitar kami ada sangat banyak pepohonan sangat besar. Kami telah memasuki area rimba yang sangat lebat dan rapat. Bahkan langit pun tak terlihat karena tertutup dedaunan dari pohon-pohon itu. Hawa di sini menjadi lebih dingin, bahkan sangat dingin. Menyadari adanya keanehan, aku pun menghentikan langkahku. Kulihat ekspresi teman-temanku semuanya sama. Mereka sama-sama heran, kaget sekaligus takut menghadapi situasi ini. Kita di mana ini? Aku juga nggak tahu, apa mungkin kita nyasar? Kalau benar yang dibilang Yono bahwa sepanjang jalur ini tidak ada percabangan, seharusnya kita tidak nyasar. Lagi pula sejak mulai kita jalan tadi, kita memang tidak ketemu percabangan jalur. Tapi kenapa tempatnya beda ya? Coba cek jam lagi. Ketika kami melihat penunjuk waktu kami masing-masing, kami kembali terkejut. Waktu yang ditunjukkan ternyata sama sekali tidak berubah dari terakhir kami melihatnya. Punyaku menunjukkan jam 00.15, Anton 03.45, dan punya Wisnu 04.30. Aneh, kenapa jamnya tetap ya? Kayaknya kita memang sedang dipermainkan deh. Kalau menurutku kita lanjut aja jalan, ikuti jalur ini. Kita lihat dulu ada apa di atas sana. Dan ingat, jangan putus berdoa sebisa kita. Aku setuju. Oke, aku ngikut aja. Jangan lepas pegangan kalian masing-masing. Tetap jalan beriringan dan jangan sungkan minta istirahat kalau merasa kelelahan. Kita lalui situasi ini sama-sama dan keluar sama-sama. Usai berdoa memohon perlindungan dan keselamatan, kami pun melanjutkan perjalanan yang entah sampai kapan dan sampai di mana akan berakhir. Tak ada satupun makhluk gaib yang menunjukkan diri di sini, tapi aku sendiri merasakan tempat ini benar-benar mencekam. Tak ku dengar pula suara binatang malam yang sering kali menemani setiap pendakian malam hari. Tempat ini benar-benar sunyi, hanya suara gesekan daun atau ranting akibat terkena hembusan angin saja. Hingga beberapa waktu lamanya, kami semakin dalam memasuki hutan rimba ini. Di kejauhan, kulihat setitik cahaya berwarna jingga di depan sana. Ketika kami semakin dekat dengan sumber cahaya itu, tiba-tiba kulihat ada seseorang yang duduk di pinggiran jalur setapak yang kami lalui ini. Seseorang lelaki parubaya, berjaket hitam dengan sebatang rokok menyala di sela jari tangannya. Postur dan pakaiannya mirip dengan orang yang menunjukkan jalan kepada kami di perkebunan tadi. Kalian mau kemana? Ke puncak, Pak. Mau ngapain ke puncak? Ya gak ngapa-ngapain, Pak. Kami hanya ingin menikmati keindahan alam saja, Pak. Aneh memang manusia ini. Kalian rela bercapek-capek bahkan membahayakan nyawa hanya sekedar untuk yang tidak jelas. Belum lagi seringkali mengotori tempat yang kalian datangi. Kami tidak mengotori, Pak. Ya paling tidak kami berusaha tetap menjaga supaya tetap bersih. Aku tahu. Sudah. Ayo kuantarkan kalian. Kalau terlalu lama di sini kalian tidak akan bisa pulang. Orang itu lantas beranjak dan mulai berjalan ke atas. Awalnya aku ragu apakah harus mengikutinya atau tidak. Aku tidak mengenalnya. Apakah aku bisa langsung percaya padanya? Tapi melihat penampilannya, dia bukan seperti orang jahat.
bahkan lebih mirip warga perkampungan dari kaki gunung ini. Tapi apa yang dia lakukan di atas gunung malam-malam begini? Sendirian lagi. Berbagai pertanyaan berkecamuk di kepalaku. Kulihat ketika temanku juga diam tak berkata apapun. Bisa jadi mereka memikirkan hal yang sama denganku, atau mungkin saja mereka pasrah mengikuti alur situasi ini. Kami masih berjalan mengikuti orang misterius tadi, hingga kami sampai di sebuah gubuk kecil dengan lampu minyak yang menyala di depannya. Nampaknya cahaya yang kulihat tadi berasal dari lampu ini. Aku sempat berhenti di depan gubuk itu. Kurasakan badanku sudah teramat letih dan ingin istirahat meski sebentar. Jangan berhenti di sini, jalan terus. Tapi kami capek, Pak. Kita istirahat sebentar ya. Kalian mau selamanya di sini? Kami berempat saling pandang. Sepertinya kami memikirkan hal yang sama, yaitu kami belum sepenuhnya mempercayai orang itu. Ayo jalan. Ketika aku hendak beranjak, sekilas aku melihat ke dalam gubuk itu, dan tiba-tiba terlihat sepasang mata menyala yang menatap tajam kepadaku. Seketika aku tersentak dan merinding hebat. Ayo jalan aja, jangan lama-lama di sini. Kami pun lanjut mengikuti orang misterius tadi. Kami terus berjalan menembus pekatnya malam dan rimbunnya belantara ini. Belantara aneh yang tidak seperti ciri khas Gunung Sindoro. Tak satu pun kata-kata terucap dari mulut kami semua. Seolah kami dibisukan oleh suasana mencekam hutan ini. Suasana gelap, rimbun dan sunyi, sangat sunyi. Bahkan tak satu pun suara binatang malam terdengar. Tak kupungkiri, eksistensi makhluk gaib sangat kental di sini. Mereka seolah memperhatikan dan mengawasi kami. Beruntung tak satu pun menampakkan diri secara jelas di depan kami. Hanya kelebatan bayangan berpindah-pindah dari satu pohon ke pohon lainnya, lalu menyelinap dan menghilang. Apa emang kayak gini ya jalur ini? Aku juga nggak tahu, Ton. Kalau jalur Keledung kan hampir semuanya terbuka, nggak ada pohon-pohon gede kayak gini. Nanti kita tanya Yono aja yang lebih tahu. Orang misterius yang menunjukkan jalan di depan kami juga masih terus berjalan. Dia tak sekalipun bicara atau menoleh kepada kami. Kami yang hendak berbicara padanya pun merasa sungkan. Bahkan sekedar bertanya namanya saja pun kami tak berani. Dia juga seolah tidak memiliki rasa lelah. Padahal medan jalur ini terus menanjak. Bahkan kami saja yang mengikutinya sudah hampir kehabisan nafas. Tolong berhenti dulu sebentar. Kami sudah kelelahan. Dia pun berhenti, tetap tanpa menoleh ataupun bicara. Dia tetap berdiri dan terus menatap ke depan. Merasa mendapatkan kesempatan istirahat, kami memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kukeluarkan botol air minum dan menenggak isinya. Lalu kuberikan kepada ketiga temanku supaya mereka ikut minum juga. Sudah, ayo jalan lagi. Jangan terlalu lama di sini. Seolah mendapatkan instruksi dari seorang pemimpin, kami berempat pun segera melanjutkan perjalanan. Entah sudah berapa jam kami terus menyusuri hutan ini, tapi belum juga sampai di tujuan kami. Seolah jalur ini tak berujung. Melihat waktu pun percuma, karena penunjuk waktu kami masih tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sesekali memang kami beristirahat, dan semua itu atas permintaan kami, bukan atas instruksi orang misterius itu. Dia memang seolah tidak memiliki rasa lelah sama sekali. Padahal selagi berjalan dia terus-menerus menghisap rokok. Hingga beberapa waktu kemudian, orang itu tiba-tiba berhenti di depan kami, menoleh kepada kami, lalu mengatakan sesuatu. Saya hanya bisa mengantar kalian sampai di sini saja. Kalian lanjutkan sendiri perjalanan kalian. Ingat pesanku, jangan sesekali menoleh ke belakang. Jika bertemu seseorang yang menawarkan makanan, tolaklah baik-baik. Jangan sesekali kalian menerima bahkan memakannya. Nanti jalan ini tembusnya kemana, Pak? Tujuanmu, jika kau kuat. Kami tak bisa berkata-kata lagi setelah mendengar kalimat terakhir darinya. Kami semakin yakin bahwa kami sedang tidak berada di alam kami sendiri. Mungkinkah kami tersesat di alam gaib? Bisa jadi, bisa juga tidak.
Kami tidak bisa memastikannya. Bahkan kami sendiri masih dibingungkan dengan situasi ini. Sudah, tidak perlu dipikirkan. Kalian pasti selamat. Dan kau, jaga teman-temanmu. Ingat pesanku. Aku pamit dulu. Lalu dia segera pergi ke arah yang berlawanan dengan arah kami. Hanya sekejap, dia lantas menghilang di telan kegelapan belantara ini. Bahkan kami tak sempat mengucapkan terima kasih. Tak membuang waktu, kami pun melanjutkan perjalanan kami mengikuti saja arahan orang tadi. Toh, kami tak punya pilihan lain. Kami terus mengingat pesan orang tadi. Tapi hal yang membuatku selalu bertanya-tanya adalah, apa iya ada orang lain lagi di sekitar sini? Bukankah ini hutan belantara yang sangat rapat? Berapa lama kami akan keluar dari hutan ini? Begitu banyak pertanyaan berkecamuk di dalam kepalaku. Sepanjang perjalanan kami lalui, suasananya masih tetap sama, sunyi, gelap, mencekam. Sesekali muncul kekelebatan-kelebatan bayangan di sekitar kami. Dan aku pun merasa ada banyak sekali mata mengawasi dari balik kegelapan. Istirahat dulu sebentar. Kok gak sampai-sampai ya? Kayaknya kita udah jalan lama banget tadi. Dan kayaknya kok ini waktu malam jadi lama banget. Gak tahu, Ton. Aku sendiri juga bingung. Kayaknya kita jalan udah 6 jam lebih dari awal kita masuk hutan ini. Harusnya sih udah sampai puncak dan seharusnya udah pagi. Sumpah jadi takut aku. Sama. Aku juga takut. Kita semua takut. Tapi kita harus keluar dari sini. Udah cukup, ayo jalan lagi. Memang tidak seharusnya kami berlama-lama di sini. Apalagi kurasakan suasana semakin mencekam. Terkadang kami sayup-sayup mendengar suara alunan gamelan, lantas menghilang lalu terdengar lagi. Ya, kami semua memang mendengarnya. Bukan hanya aku atau salah satu dari kami yang mendengarnya. Tak kuhiraukan lagi suara-suara yang muncul menemani perjalanan kami. Yang kami pikirkan saat ini adalah sesegera mungkin keluar dari hutan ini. Tak berapa lama kami berjalan, aku melihat sebuah bangunan di pinggir jalur ini. Tepatnya sebuah gubuk kayu dengan anyaman bambu sebagai dindingnya. Dari kejauhan, gubuk itu terlihat sangat reot seperti hendak roboh. Tapi semakin kami mendekatinya, terlihat bahwa bangunan gubuk itu ternyata masih cukup kokoh berdiri. Terdapat sebuah lampu teplok menyala di salah satu pilarnya. Ketika kami sampai di depan gubuk itu, ternyata ada orang duduk di sebuah kursi panjang tanpa sandaran di depannya. Di dalam gubuk juga ada orang sedang berdiri. Nampaknya ini sebuah warung. Terlihat ada jajanan tersaji di beberapa piring tanah liat. Silahkan mampir, Mas. Istirahat dulu. Usai mendengar sapaan pemilik warung tadi, tiba-tiba kurasakan perutku sangat lapar. Aku jadi tertarik untuk mencicipi jajanan yang tersaji di warung itu. Berbagai jajanan yang sangat menggugah selera. Ada pisang goreng, singkong rebus, kacang rebus, dan bermacam jajanan lainnya. Tetapi ketika aku hendak mendekati warung itu, tiba-tiba langkahku dihentikan oleh Anton. Mau kemana? Lapar, Ton. Istirahat dulu lah. Terakhir kita makan kan di base camp tadi. Ayo kita istirahat dulu di sini. Anton belum merespon perkataanku. Kurasa genggaman tangannya di pergelangan tanganku jadi semakin kuat. Kulihat Wisnu dan Andre hanya tertegun memandangku. Gak ingat apa yang dibilang orang tadi. Coba lihat lagi. Ketika aku kembali melihat ke arah warung tadi, ternyata hanya kegelapan yang ada di sana. Warung yang tadi kulihat kini sirna. Ketika kuarahkan cahaya senter ke arah tempat warung tadi berdiri, ternyata ada jurang menganga sangat dalam yang bahkan tak terlihat dasarnya. Astagfirullahaladzim. Beruntung Anton menyadari kejanggalan tadi dan segera mencegahku mendatangi warung yang kulihat tadi. Jika tidak, mungkin saja aku sudah berakhir di dasar jurang itu. Kali ini gantian Anton yang memimpin di depan. Kami bertiga mengikutinya dengan tetap berpegangan pada tali rangsel teman yang ada di depan kami. Kami terus berjalan menyusuri pekatnya malam dan kesunyian belantara misterius ini. Tak terhitung lagi berapa banyak penampakan yang menyertai perjalanan kami. Tepatnya
Ketiga temanku ini yang sering melihat penampakan mereka, sedangkan aku hanya melihat bayangan-bayangan sekilas yang tidak terlalu jelas. Semakin lama hutan ini jadi semakin terbuka. Pohon-pohon besar yang tadi sangat rapat menjadi sangat jarang. Medan yang kami lalui sekarang pun menjadi semakin landai. Bukan lagi tanjakan-tanjakan curam yang menguras tenaga dan menguji kekuatan otot paha dan betis kami. Kini kami mulai memasuki hamparan padang rumput yang terlihat sangat luas. Pohon-pohon besar sudah tidak ada lagi. Di kejauhan tepat di depan kami terlihat beberapa titik cahaya. Semakin kami mendekatinya, titik cahaya itu terlihat semakin jelas dan menunjukkan bentuk yang sebenarnya. Dan itu adalah perkampungan kecil. Kami menjadi semakin heran. Apakah kami sudah sampai di perkampungan kaki gunung? Padahal seingat kami tidak berjalan terus menanjak. Tak berapa lama, kami menemui persimpangan jalan. Ada dua arah di hadapan kami dan kami harus memilih salah satunya. Satu arah di sebelah kanan terlihat sedikit terbuka, seolah sering dilewati. Begitu sebaliknya dengan arah lainnya. Kami berhenti di sini memikirkan arah mana yang harus kami ambil. Dan dari kedua percabangan jalur itu, tidak terlihat arah mana yang nanti bisa menuju ke perkampungan yang tadi terlihat. Bukannya tadi Yono bilang tidak ada percabangan di sepanjang jalur ini ya? Memangnya kita tadi masih di jalur yang sama? Kalau aku yakin sih, kita sejak tadi sudah melenceng. Jadi wajar saja kalau jalur ini sudah tidak sesuai dengan petunjuk Yono. Benar juga sih. Terus kemana ini? Kalian lihat perkampungan di depan sana gak? Memang sejak menemui hutan dengan vegetasi pohon-pohon besar tadi, aku sudah tidak yakin bahwa kami masih melalui jalan yang benar. Apalagi banyak kejanggalan yang tadi kami temui. Jadi aku pun tidak yakin bahwa perkampungan itu juga sebuah kewajaran. Usai berpikir beberapa saat, aku sudah punya keputusan mau ambil jalur yang mana. Tapi aku harus membicarakan dulu dengan mereka dan mengambil keputusan bersama. Kalau menurutku kita ambil kiri saja. Memang jalurnya terlihat seperti hampir tertutup, tapi lihat arah kanan yang seperti mulus saja. Aku takut ini sebuah jebakan yang memang sengaja mengarahkan kita ke sana. Bagaimana menurut kalian? Aku sama-sama ragu dengan kedua jalur ini. Tapi melihat keanehan sepanjang perjalanan tadi, aku setuju denganmu. Kalian bagaimana? Aku ngikut aja lah. Udah capek mikir yang aneh-aneh dari tadi. Sama. Ya udah, kita berdoa dulu. Semoga pilihan kita tidak salah. Usai berdoa, kami pun melanjutkan perjalanan ke arah yang kami pilih. Meski masih ada keraguan, tapi kami berusaha meyakinkan diri bahwa arah yang kami ambil arah yang benar. Jalur yang kami lewati ini memang sedikit menyulitkan pergerakan kami. Banyak ranting semak seolah sengaja ditaruh untuk mencegah orang melewati jalur ini. Bahkan beberapa di antaranya berduri hingga sempat melukai tubuh kami. Hal itulah yang sempat membuat kami semakin ragu. Beberapa waktu kemudian, ketika kami masih berjibaku dengan ranting-ranting semak yang menghalangi pergerakan kami, tiba-tiba datang kabut tebal menyelimuti area kami berada. Kabut ini sangat pekat hingga benar-benar menghalangi pandangan kami. Bahkan cahaya senter kami pun tak mampu menembusnya. Kami terpaksa harus menghentikan langkah kami dikarenakan datangnya kabut pekat ini. Tak ada yang bisa kami lakukan selain hanya menunggu kabut ini menipis atau hilang. Hingga sesaat kemudian kami dikejutkan dengan munculnya suara derap langkah di sekitar kami. Awalnya terdengar seperti suara satu orang yang berjalan di sekitar kami, tapi lama-kelamaan semakin bertambah dan kini terdengar cukup ramai. Mereka hanya berjalan di sekitar kami, mengelilingi tempat kami berada tanpa menunjukkan wujud apapun. Ketika kami mengarahkan cahaya senter pun tak ada hasilnya. Cahaya senter kami bahkan tak mampu menembus pekatnya kabut di sekitar kami. Dalam himpitan rasa takut ini, kami tak mampu berbuat apapun. Semua pilihan sama-sama sulit dan beresiko. Jika kami nekat lanjut atau kabur juga berbahaya, karena kami tidak mengenal wilayah ini.
Ditambah adanya kabut tebal menyelimuti, jelas akan mengacaukan kemampuan orientasi kami. Diam di tempat pun sama juga. Kami tidak tahu makhluk apa yang meneror kami dengan suara langkah mereka. Meski tidak menampakkan wujudnya, kami tetap saja khawatir akan membahayakan kami. Pada suatu titik, aku menghentikan gerakan tangan, mencoba fokus ke cahaya yang kuarahkan, karena pandangan mataku menangkap sesuatu. Dalam cahaya yang terbias kabut, samar kulihat seperti ada seseorang berdiri di sana. Jaraknya tidak dekat, juga tidak terlalu jauh. Dia seperti berdiri melayang karena tak kulihat kakinya menapak pada tanah ataupun batu. Aku mencoba lebih memfokuskan pandanganku, tapi tetap saja samar yang hanya mampu kulihat. Meski begitu, aku tetap bisa mengenali bahwa itu sosok manusia, bukan bentuk makhluk yang aneh. Perlahan, kulihat tangannya bergerak ke depan lalu menunjuk ke arahku. Aku pun bergerak mendekatinya, supaya bisa lebih jelas melihat serta memahami apa maksudnya. Mau kemana? Itu ada orang, siapa tahu bisa nolong kita. Orang apa? Mana ada? Dari tadi nggak ada apapun di situ. Jangan aneh-aneh deh, bahaya. Aku yang tak mengindahkan peringatan Anton masih berusaha mendatangi sosok tadi. Tapi ketika kembali kuarahkan cahaya senter padanya, sosok itu telah lenyap entah kemana. Dan sejak hilangnya sosok itu, perlahan kabut ini menghilang, menyisakan halimun tipis yang tidak terlalu mengganggu jarak pandang. Aku masih bertanya-tanya dalam hati mengenai sosok itu, tapi yang kurasakan adalah dia bukan membawa niat jahat kepada kami. Aku juga merasa dia bukan orang misterius yang sebelumnya menolong kami. Dia sosok yang berbeda. Melihat kondisi sedikit membaik, setidaknya sudah tidak ada kabut tebal yang menghalangi pandangan. Kami pun melanjutkan perjalanan kami, terus menyusuri jalanan setapak di antara semua belukar yang kadangkala batang-batangnya kering menghalangi jalan kami. Jalanan ini masih terus menanjak. Meski sudah tidak seterjal sebelumnya, sesekali masih ada penampakan penghuni gunung yang menunjukkan eksistensinya, tapi mereka sama sekali tidak mengganggu. Semakin lama semak belukar di sekitar kami terlihat semakin rapat dan tinggi. Meski sudah tidak ada lagi penghalang di sepanjang jalur ini, hingga tak lagi kami sampai di semacam terowongan yang terbentuk dari semak yang ditembus bagian tengahnya. Terowongan ini seperti berkelok karena sama sekali tak terlihat ujungnya di seberang sana, mirip sebuah labirin. Meski ragu, tapi kami tetap melanjutkan perjalanan memasuki terowongan semak tersebut. Benar saja, terowongan ini berkelok dan cukup panjang. Dan yang kami takutkan adalah hadangan binatang buas di tengah-tengah terowongan ini. Kekhawatiranku pun semakin memuncak ketika Anton yang berada di depanku berhenti mendadak. Dia tak bicara apapun, hanya berdiri dan terus menatap ke depan. Kenapa, Ton? Ada yang menghadang. Apa? Ada dua makhluk besar dan seperti kaki-kaki. Aku memang tak melihatnya, tapi aku memang merasakan adanya perubahan aura di sini. Tandanya ada makhluk gaib di sekitarku yang hendak berinteraksi. Apa balik lagi aja? Tunggu aja bentar, siapa tahu setelah ini aman. Kami pun mengikuti saran Anton. Tak ada yang kami lakukan sembari menunggu situasi ini berubah. Demi mengusir hawa dingin dan rasa takut, aku pun membakar rokok dan menghisapnya untuk menenangkan diri. Dan ternyata, ketiga temanku mengikuti apa yang kulakukan. Mereka mengaku sampai lupa merokok sejak tadi gara-gara diliputi ketakutan. Ada-ada saja. Setelah beberapa waktu, Anton kembali memberi isyarat bahwa situasi sudah sedikit aman. Ayo jalan lagi, udah hilang. Ya udah, ayo. Kami pun melanjutkan kembali perjalanan kami, kembali menyusuri labirin semak yang berkelok ini, hingga pada suatu ketika, samar di kejauhan, kami melihat cahaya terang berpenar di antara ranting dan daun semak ini. Tapi, semakin kami mendekatinya, cahaya itu terlihat semakin nyata dan terang,
Hingga ketika kami sampai di kelok terakhir labirin ini, kami melihat jelas jalan keluar dengan cahaya sangat terang di luar sana. Melihat adanya cahaya, kami menjadi lebih semangat dan lebih tenang. Setidaknya nyali kami telah kembali. Ketika kami keluar, ternyata kami telah memasuki area padang Edelweiss yang sangat luas. Dan yang lebih mengejutkan adalah sekarang hari telah terang, bukan lagi malam hari. Entah kapan terjadi penggantian hari ini. Mungkin ketika kami masih di dalam labirin semak tadi. Semak tadi memang sangat rapat, jadi mungkin cahaya tak bisa menembusnya. Sehingga kami tidak menyadari bahwa matahari telah terbit dan hari telah berganti. Karena semangat kami telah kembali, maka kami segera bergerak kembali menyusuri jalan setapak di antara pepohonan Edelweiss ini. Sekilas kulirik jam di pergelangan tanganku. Ternyata waktu telah menunjukkan jam 8 pagi. Aku baru ingat tentang kejanggalan penunjuk waktu yang kami bawa semalam. Maka aku pun menanyakan kembali kepada temanku. Cek jam kalian deh, jam berapa sekarang? Mereka pun mengecek petunjuk waktu mereka. Dan ajaibnya sekarang jam kami semua menunjukkan waktu yang sama. Melihat kesamaan waktu ini, kami jadi yakin bahwa kami telah kembali di jalur yang semestinya. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan dengan penuh semangat, meski tetap diliputi rasa lapar di perut kami. Kami memasuki area yang mendatar. Di kejauhan kami melihat beberapa orang semakin mendekatinya. Semakin ada banyak orang di sini, dan kami jadi semakin lega karena pada akhirnya kami menemui orang-orang yang kami kenal. Salah satunya Yono. Ketika kami sampai di tempat yang paling atas, aku baru bisa mengenali bahwa ini adalah puncak Gunung Sindoro. Tapi dari sisi yang lain, bukan dari sisi jalur Keledung. Seketika kami berempat pun sujud syukur karena kami masih diberikan keselamatan dan bisa sampai di puncak. Satu hal yang menjadi tanda tanya kami saat itu adalah rombongan yang tadi berada di belakang kami telah sampai lebih dulu daripada rombonganku. Padahal aku dan ketiga temanku tadi tidak merasa didahului oleh siapapun. Artinya kami memang tidak melalui jalur yang sama dengan jalur yang mereka lalui. Entah kami tadi masih di dalam nyata atau alam lain, kami pun tidak mampu memastikannya. Usai menikmati sarapan, aku sempatkan cerita kepada Yono mengenai kejadian yang kualami semalam. Tapi Yono tidak memberikan jawaban atau penjelasan apapun. Dia hanya bilang nanti setelah sampai rumah baru akan diceritakan. Yang penting nanti saat turun kami harus berjalan bersama, jangan terpisah-pisah lagi, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sebelum turun dari puncak, aku dan yang lainnya menyempatkan berenang di kawah puncak Sindoro. Ya, benar, sesekali kami berenang di kawah. Waktu itu Gunung Sindoro dalam kondisi tidur panjang dan tidak ada aktivitas vulkanik apapun dalam jangka waktu lama, sehingga kawahnya jadi terisi air hujan yang tak tampung mirip seperti danau. Kalau sekarang, jangan harap bisa menikmati suasana yang sama karena Gunung Sindoro sekarang telah kembali aktif menunjukkan aktivitas vulkanisnya, tepatnya sejak tahun 2011. Usai menikmati suasana di puncak dan telah puas berenang, kami pun bersiap untuk turun. Memang masih ada beberapa orang personil pendakian ini yang masih belum sampai puncak, tetapi kami sengaja tetap turun. Dan ketika nanti bertemu di jalur, mereka akan sekalian kami ajak turun juga. Mempertimbangkan waktu, maka lebih baik mereka tidak melanjutkan pendakian karena waktu yang tidak memungkinkan. Perjalanan turun kami cukup lancar, dan yang membuatku serta ketiga temanku semalam terheran adalah kami sama sekali tidak menemukan tempat yang kami lalui semalam. Labirin semak, hutan rimba, dan yang lainnya sama sekali tidak ada. Ketika kuedarkan pandanganku ke sekeliling pun, aku tidak menemukan tanda-tanda area yang kami lalui semalam. Dan hal itu sukses membuatku merinding. Tak mau memikirkan hal itu lagi, aku pun memilih diam dan tidak membahasnya lagi. Lebih baik kami semua segera turun dan segera sampai di base camp. Di tengah perjalanan turun, kami bertemu personil lainnya yang tercecer. Mereka pun setuju ketika kami mengajak turun. Selepas maghrib, kami pun telah sampai di base camp. Kami pun segera membersihkan diri. Ketika Anton baru masuk kamar mandi,
dan aku mengantri di depannya. Tiba-tiba dia kembali membuka pintu kamar mandi dan bicara denganku. Aku menemukan ini di kantong celanaku. Yakin bukan punyamu? Bukan, aku tidak pernah memiliki cincin seperti ini. Tadi di puncak sampai perjalanan turun juga, aku tidak merasa ada sesuatu di dalam kantong celanaku. Aku baru menyadari ketika hendak mandi tadi. Ya udah, nanti kita tanyain sama Bang Sandi aja. Satu lagi keanehan di sini, Anton tidak merasa membawa benda tersebut. Bahkan dia merasa tidak pernah memiliki benda seperti itu. Tapi ketika turun dari Sindoro, tiba-tiba ada benda itu di kantong celananya. Usai mandi, kami menemui Sandi untuk bercerita tentang kejadian semalam, sekaligus menanyakan tentang benda yang ditemukan Anton di kantong celananya. Berdasarkan penjelasan Sandi, ditambah Yono, kami berempat semalam sebetulnya hanya berputar-putar saja, masih di sekitar area jalur pendakian. Tempat-tempat seperti hutan rimba, warung perkampungan, dan labirin semak sebetulnya tidak ada, setidaknya di alam nyata ini. Tapi karena ada sedikit gangguan, maka kami merasa seperti berada di tempat yang jauh dan asing. Lebih tepatnya adalah mata kami yang disamarkan oleh semacam ilusi yang dibuat oleh mereka. Beruntung kami mendapatkan pertolongan. Entah siapa yang menolong kami, Sandi ataupun Yono juga tidak bisa memastikannya. Tapi kami perlu mensyukuri saja bahwa kami telah selamat. Sedangkan benda yang ditemukan Anton di saku celananya merupakan sebuah cindera mata dari Sindoro. Hanya sesederhana itu penjelasan mereka. Jika Anton yakin ingin memiliki benda itu, maka disimpan saja, tidak masalah. Tapi jika ragu-ragu, boleh membuangnya. Dimanapun dibuang tidak masalah. Dia akan kembali ke tempat asalnya atau kembali kepada Anton. Asal jangan diberikan kepada orang lain. Begitu penjelasan Sandi. Dan sesampainya di rumah, Anton mengaku membuang benda itu di sungai depan rumahnya. Tapi dia tidak pernah menceritakan apakah benda itu kembali padanya atau tidak. Sedangkan Diki yang menemukan benda semacam keris pun pada akhirnya mengembalikan benda itu di tempat dia menemukannya ketika dia turun. Dia mengaku takut karena tidak pernah memiliki atau menyimpan benda-benda semacam itu. Maka lebih baik dia kembalikan saja. Sebuah keputusan yang bijaksana menurutku. Bagaimana pendapat kalian tentang cerita ini? Apakah kalian berani mendaki pada tanggal 1 Suro? Sebelum penutupan, gue mau bilang terima kasih untuk yang sudah nonton sampai habis. Maaf kalau gue nyeritainnya kurang jelas atau belepotan. Dan untuk kalian yang mau request, boleh banget komen di bawah. Dan jangan lupa juga like, comment, and subscribe. See you soon guys. Bye.